Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan mendemokan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan dengan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rehan Islami. Saya Renggi Saputra. Saya Muhammad Farid Hedianto. Dan 1 orang lagi berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Nah, untuk tugas akhir ini, kami setelah meninjau kembali tentang studi kasus yang ada, tentang masalah-masalah yang ada, kami menemukan bahwa banyak orang yang mengalami kendala terkait dengan penyimpanan. Penyimpanan biasanya penuh sebelum waktunya, jadi terlalu banyak orang yang mempermasalahkan di siap penuh. Nah, maka dari itu kita merencanakan atau membuat aplikasi yang digunakan untuk memperkecil ukuran file tersebut tanpa merubah isi dari file tersebut. Nah, nama aplikasinya adalah Compact JV. Nah, di sini kita akan mendemokan tentang 2 hal. Yang pertama dari instalasi dan juga cara menjalankannya. Dan instalasi tersebut ada 2. Yang pertama instalasi secara manual dan yang kedua secara portable. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan demo aplikasi. Baik, pertama akan dipresentasikan oleh Mas Randy dan dioperatori oleh Mas Farid. Mas. Jadi pertama kita langsung masuk aja, cari aja Compact JV. Di sini udah langsung muncul di bagian beranda. Di situ ada akun GitHub dengan nama Iron Dragon IC. Itu langsung dibuka aja. Terus scroll ke bawah, di bagian bawah nanti ada bagian installation. Naik mas. Ini sebagai isi GitHub. Nah ini ada isi GitHub dan juga bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. Ini ada nama 3 juga, cara penggunaannya. Di sini udah ada bagaimana cara menggunakannya dan juga software apa saja yang kita gunakan untuk membuatnya. Langsung aja lanjut ke bagian instalasi. Nah di bagian kanan itu bagian release, itu ada versi 1.0. Itu langsung diklik aja. Kita downloadnya yang di bagian ini, yang Compact JV, yang installer. Kita bisa pakai yang exe atau yang MSI. Kita pakai yang MSI. Ini bebas mau pakai yang mana. Kalau yang portable itu yang membawanya. Kalau MSI itu kita melakukan penginstalan, tapi kalau exe itu kita langsung jalankan. Exe itu penginstalan juga, tetapi itu MSI itu dari aplikasi distribusinya itu dari Microsoft langsung. Langsung aja dibuka mas. Nah di sini kita langsung install aja. Nah di sini udah ada di bagian program filesnya, nama aplikasi itu Compact JV. Nah untuk menjalankannya kita langsung buka yang bagian compactjv.exe-nya. Setelah kita klik 2 kali, nah dia bakal muncul tampilan aplikasinya. Nah di tampilan aplikasinya ini ada banyak bagian. Nanti portable dulu. Oke. Lanjut kita lanjut install bagian portable. Kalau kita install bagian portable, kita langsung itu apa namanya dalam bentuk RAR. Bentuk aplikasinya sama seperti yang installer biasa. Cuman yang portable ini kita nggak perlu melakukan penginstalan seperti melalui Microsoft ataupun melalui exe. Jadi dia bisa langsung dijalankan. Langsung aja kita ke demo. Mungkin langsung lanjut aja kita ke demo aplikasinya. Jadi di sini ada komponen utama. Pertama yaitu kita pertama kali akan meng-drag and drop folder. Jadi kalau yang executable itu tidak, kita
menerapkan bagaimana folder yang ingin dikompres. Jadi walaupun itu dikompres, folder itu tetap bisa diakses. Jadi output foldernya itu tidak kayak RAR atau zip atau sebagainya. Jadi output foldernya tetap folder. Kenapa? Karena kita langsung mengkompres dengan API yang ada di Windows, yaitu adalah compax.exe. Yaitu compax.exe salah satu adalah API yang disediakan langsung di Windows SDK. Jadi itu kompresnya langsung terkena terhadap partisi, yaitu adalah NTF. NTFS itu menyediakan fitur kompres, yaitu pas kita klik misalkan dari situ kita misalkan kita buka salah satu partisi yang ada di C, kita properties. Nah di sini ini ada namanya compress the disk drive to set disk. Artinya ini kita menggunakan salah satu fitur kompresi yang ada di NTFS ya. Jadi kalau ini kan kompres seluruh disknya, tetapi kita kompres salah satu folder. Jadi kalau misalkan salah satu foldernya kan ada seperti ini, contohnya kita klik kanan, contohnya properties, sama nanti klik kanan juga advance. Nah di sini juga ada tulisan compress to set the disk. Jadi di sini bisa sama aja kompres, tapi kan para user kan tidak tahu ini fitur apa ya dan kegunaannya apa. Jadi kami itu membuat sebuah aplikasi di mana user itu friendly user, jadi bisa menggunakan fitur kompres tanpa harus masuk seperti ya tadi ke advanced attribute, jadi lebih memudahkan user. Oke, selanjutnya kita akan langsung demokan saja setelah apa yang dijelaskan tadi. Jadi kita akan drag and drop file yang akan dikompresi. Nah, di sini kita akan mengkompresi file games. Banyak kita lihat yang sudah pernah dikompres ya, games. Di drag ke Itu langsung semuanya juga bisa, atau enggak kita pilih salah satu games ya. Klik games dulu. Kita klik games, ya klik dulu. Nah, contohnya kita mau game Nike. Nah, di drag atau drop. Nah, sudah pernah dikompres. Jadi ini contoh yang sudah pernah dikompres yaitu jadi dari 1,37 GB menjadi 695 MB. Nah, game itu bisa dijalankan tidak? Tetap bisa. Jadi ini tidak langsung mengganti struktur yang ada filter yang ada di dalam game tersebut, hanya cara kerja penyimpanannya ya. Contoh lagi kita akan coba kompres, kita langsung aja ke local disk C ya, local disk C, kita program files. Nah kita akan kompres sebuah file, contohnya itu CC cleaner, kita contoh di situ, kita drag and drop. Nah ini juga pernah dikompres, coba kita dekompres dulu. Nah sebelum itu misalkan kita ini masih sebelum pernah dikompres, jadi pada belum pernah dikompres itu ini size awal sama estimated size nya. Jadi awal itu 50 MB, estimated size nya itu masih belum diketahui. Oke. Nah setelah di drag and drop, kita kalau ingin mengkompres tinggal di klik kompres aja. Nah sebelum itu ada pemilihan algoritma yang akan digunakan. Nah, di sini ada 4 macam algoritma, ada Express 4K, 8K dan 16K. Setelah itu ada LZA. Nah, di sini kita akan menggunakan yang versi 4K aja, paling atas. Nah, jadi yang paling atas itu kalau klik lagi. Klik lagi, Mas. Nah, yang paling atas itu artinya itu kompres algoritmanya itu paling cepat dijalankannya. Tetapi ya kompresnya itu tidak efisien. Nah, yang paling efisien yang paling mana? Yaitu paling bawah, yaitu LZX. Nah, LZX itu paling efisien, tapi untuk waktu kompresnya itu sangat lama. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, Setelah pakai yang 4K aja karena
durasi mas. Oke. Oke. Nah, Yes. setelah itu kita klik kompres. Nah, di sini akan langsung terlihat hasil setelah kompresinya di estimate size dari yang sebelumnya 50,25 menjadi 30,46. Nah, di sini juga ditampilkan beberapa kontainer yang mengandung informasi terkait debugging atau dia tuh bagaimana jalannya kompresi tersebut, terus ada disk size, terus bagian atas juga ada penggunaan RAM, CPU dan total file. Jadi di sini kalau kita misalkan sedang menjalankan aplikasi yang banyak dan kita ingin mengkompres nih, saya sedang menjalankan aplikasi tapi kok penuh. Nah, kita bisa mengompres, kita bisa mengestimasi file mana yang akan kita kompres dengan melihat RAM usage-nya. Kalau misalnya filenya terlalu gede, kita bisa ganti yang lebih kecil terlebih dahulu. Nah, setelah dikompreskan tadi kan menjadi 30,46 nih. Nah, kita coba cek di partisi C setelah dikompres. Atau bisa langsung dicek di sini. Nah, atau bisa langsung dicek di design. Bisa. Ini langsung ke update di mana Iya. saya upload. Oke. Coba dibuka di C-nya, langsung ke file CC-nya. Oke. Di properties. Properties. Nah, Nah, tandanya di itu sini- effects. Ya, nah, di sini ada sensor. Di sini ada size-nya 50,2 tadi sebelum kita kompres dan size on disk-nya menjadi 30,4 yang mana telah kita kompres. Jadi real size-nya itu ada 50 tapi dia tertulis setelah dikompres itu menjadi 30,4. Oke. Sama fitur lain, ya ini ada kiri itu navbar ya. Jadi pas kita klik ya hamburgernya, ya ini ada home ya. Sebenarnya ini rencananya itu mau banyak fitur ya. Ini baru perencanaan aja. Terus ke bawah, nah di sini ada informasi aplikasi kita. Jadi ini ya aplikasinya Pop-up TV, Compression Tools, dari buat pembuatnya, sama nanti kalau mau ke link GitHub-nya langsung bisa tinggal klik sini aja. Nah ini nanti langsung ke link GitHub-nya ya. Nah, langsung muncul. Oke, ya ini nanti klik OK. Udah. Kalau enggak kita contoh mendemokan satu game lah. Satu file yang lebih besar Mas, daripada 50 MB tadi. Contoh itu game. Kalau enggak Adobe aja deh. Adobe belum pernah kompres. Nah, Nah di ini sini sedang estimasi buat hitung current size-nya atau size sekarang itu berapa karena ini belum pernah dikompres. Jadi ini lumayan lama karena terlihat di situ. Nah, ada 21 giga. Kita cek dulu di sini kita berapa ini. Di dulu Mas, apa namanya? Langsung aja di sini di Di langsung di aplikasinya. aplikasinya aja. Di Mas. Nah. Mana nih? Nah di sini masih Ini ada- space-nya berapa tuh Mas? Ada free space-nya ada 1.330.38, oke? 1330,38 sebelum kita kompresi. Nah, terus di sini kita pilih algoritmanya. Kita pilih yang Paling for cepat aja, ya. paling cepat. Soalnya ini kan filenya gede ya. Terus kita klik kompres. Kompres, ya. Nah, di sini bisa dilihat di bookingnya. Ya, Ini proses yang sedang berjalan. File-file yang sedang dikompres ini ada di sini dan ini secara live real time ini langsung menunjukkan setelah dikompres langsung menunjukkan peningkatan free space. Tadi yang 133.0,38 sekarang menjadi 1.332,55 dan akan terus bertambah seiring proses itu berjalan. Kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu. Ya ini total file itu ada 6148 ya. Ini Nah. langsung naik tuh. Indikatornya di atas juga ada total files dalam satu folder Adobe itu ada 61.488 dan CPU usage kita menggunakan tadi sampai batas 17 sempat dan RAM-nya ada di 14% dari total RAM itu 64 GB. Nah ini GPU-nya langsung bekerja ya, karena ini sedang mencoba langsung mengompres yang ada di folder ini. Nah, sekarang sudah 1336 berarti kita sudah menyimpan space sebanyak 6 GB dari 21 GB yang digunakan sebelumnya. Oke, ini masih terus berjalan. Terus naik Ya, terus. sekarang sudah 7 GB lagi.
terus naik seiring berjalannya. Kalau di sini bisa dilihat apa yang sedang dikerjakan. Kalau di sini sedang mengerjakan Adobe XMP, DLL dan lainnya. Library yang ada di Adobe ya. Oke. Kita sambil tunggu. Ya ini lah. Oke, langsung udah Oke, sudah selesai. jadi nih. Dari yang sebelumnya 21 kita balik menjadi 12. Tinggal doang. Ada berapa tuh kira-kira? Ada sekitar 93 ya. 93 tersimpan setelah kita kompres. Oke, bagi yang tertarik bisa langsung ke kitabnya atau cari di Google Compact GV. GV. Ya. Itu nanti akan langsung keluar di pencarian indeks pertama. Oke. Oke, kalau mau download game nggak perlu takut, tinggal install ini aja. Jadi tidak perlu takut kalau storage-nya waduh penuh nih. Penuh. Langsung bisa ini Ada langsung Compact GV. Compact GV. Main Valorant 40 GB bisa jadi 20 GB doang. Iya. Mau tahu? Tinggal aja buktinya install ini, langsung jalankan kompresnya. Tidak perlu ditanya, silahkan dibuktikan sendiri. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.